Ya, Jay Itzes bawa Venezia promosi ke Serie A jadi kado ulang tahun istimewa. Ya, jawaban tegas Ketua Umum PSSI soal polemik Elkan Baggett di Timnas Indonesia. Nah, imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia, pelatih Tanzania mengatakan hasil yang adil. Dan inilah reaksi Ragnar Ratmangun setelah diteriaki Wak Haji di laga Timnas Indonesia versus Tanzania. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola. Ya, Jay Itzes membawa Venezia untuk merebut tiket terakhir promosi ke Serie A atau kasta tertinggi Liga Italia. Venezia memastikan diri naik strata usai membekuk Cremonese pada leg kedua final playoff Serie B pada Minggu atau Senin dini hari tadi. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Pierluigi, mereka meraih kemenangan 1 gol tanpa balas atas tim tamu dan Venezia menyudahi pertarungan dengan agregat 1-0 usai bermain skor kacamata dalam leg pertama. Pertandingan belum berjalan setengah jam tapi Venezia sudah membuka keunggulan. Gol pertama Venezia lahir pada menit ke-24 lewat lesakan kaki kiri Christian Gittcarrier dari tengah kotak penalti. Kubu tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan sampai babak pertama selesai. Dan selepas rehat, lini belakang Venezia yang dikawal oleh Jay Itzes tampil solid dalam membendung serangan Cremonese. Gawang Venezia mendapatkan ancaman dari penyerang musuh Cesar Valletti lewat tendangan bebas pada menit ke-74. Ya, teror tersebut dapat diredam oleh Jesse Joronen lewat sebuah penyelamatan gemilang. 9 menit berselang, sang kiper kembali mengukir save hebat dengan menangkap tembakan jarak jauh Massimo Coda. Hingga laga berakhir, Itzes dan kawan-kawan sanggup menjaga kesterilan gawang mereka. Ya, 1 gol dan clean sheet mengantarkan Venezia kembali ke Serie A mulai musim depan. Venezia menyusul Parma dan Como yang lebih dulu melenggang dan tiket promosi ini sekaligus menjadi kado istimewa bagi Jay Itzes yang berulang tahun tepat pada hari pertandingannya. Kali terakhir Venezia memeriahkan kasta tertinggi Liga Italia adalah pada 2021 sampai 2022. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban tegas mengenai polemik Elkan Baggett yang tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Elkan Baggett sempat menjadi sorotan karena sang bek tidak memenuhi panggilan Sinteyong untuk bergabung ke Timnas Indonesia ketika melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Selanjutnya, Sinteyong tidak memasukkan nama Elkan ke skuad Timnas Indonesia untuk laga-laga kontra Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir lalu buka suara mengenai polemik Elkan yang tidak dipanggil ke dalam Timnas Indonesia. Menurut Erick, komposisi skuad Timnas Indonesia di lini belakang sejatinya sudah banyak dengan kehadiran Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Sandy Wells, dan Nathan Chow. Ya, mantan pemilik Inter Milan ini menjelaskan PSSI tidak akan memaksa pemain-pemain yang tidak sepenuh hati untuk Timnas Indonesia. Erick menentukan bahwa PSSI pun siap untuk mencari pemain sepenuhnya yang siap bermain untuk Timnas Indonesia. Ya, saya harapkan pemain harus serius. Ini untuk semua, bukan hanya untuk Elkan, kata Erick. Pemain-pemain yang setengah-setengah untuk memperkuat Timnas Indonesia ya kami tidak mau paksakan. Namun Timnas Indonesia tanpa siapapun termasuk 11 ini kan tidak mau main, ya kami mencari lagi nih pemain lain yang mau sama dengan merah putih, ujarnya. Sementara itu pelatih Timnas Tanzania yaitu Hemed Muroko Sulaiman berkomentar atas hasil imbang timnya ketika menghadapi Timnas Indonesia di laga uji coba. Sang pelatih mengakui timnya tertekan di laga tersebut. Timnas Tanzania bermain imbang dengan Indonesia di Stadion Madia Jakarta pada Minggu kemarin sore. Dan pertandingan itu merupakan bagian dari persiapan kedua tim menjelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, pertandingan ini tidak akan berpengaruh pada hitungan poin di ranking FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan ini merupakan kesepakatan dari timnya dan Tanzania. Selepas ditahan imbang Timnas Indonesia, Sulaiman mengatakan ini merupakan hasil yang adil bagi kedua tim. Namun pelatih berusia 53 tahun ini mengakui bahwa Taifa Stars, julukan Timnas Tanzania, bermain dalam tekanan. Bagi saya ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepak bola terbuka.
Kedua tim menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Di babak pertama kami memulainya dengan perlahan, tapi ketika waktunya habis, kami menyesuaikan dengan tekanannya. Kami tahu kami bermain dengan tekanan banyak fansnya Indonesia dan kami berusaha untuk mengatasi tekanan tersebut. Ya, kami bermain bagus dalam 15 menit dan itu bagus bagi kami. Kami memainkan beberapa peluang dan kami kalah. Kita sampai pada babak kedua, kami tahu mereka bisa memberikan tekanan yang lebih besar, tapi kami sudah siap. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk para pemain saya. Memang banyak tekanan, terutama di zona pertahanan, ujarnya lagi. Dan saya pikir kami sudah gagal dalam hal itu. Kami memberikan begitu banyak peluang, kami tidak menggunakan. Begitulah sepak bola. Jadi kami perlu kembali berlatih, mencoba menyelesaikan masalah dan seterusnya. Dan menurut saya ini akan lebih baik, kata Sulaiman. Selain tekanan dari para penggemar timnas Indonesia, Sulaiman juga mengakui skuad Garuda bermain apik dalam laga tersebut. Menurutnya, pasukan Sintayong punya organisasi permainan yang baik. Buat saya, Indonesia adalah tim yang bagus, mereka terorganisir dengan sangat baik, kata Sulaiman. Di sisi lain, penyerang timnas Indonesia Ragnar Ratmangun mengakui merasa senang setelah mendapatkan julukan Wak Haji dari para supporter Garuda. Ragnar Ratmangun yang bermain sejak menit awal ini kerap kali diteriakan dengan sebutan Wak Haji sepanjang laga ketika melakoni uji coba menghadapi Tanzania. Laga bertajuk training match ini berakhir dengan skor kacamata yang digelar di Stadion Madia Senayan pada Minggu sore kemarin. Dan kemudian sepanjang laga itu memang para pemain timnas Indonesia kerap kali mendapatkan sorak-sorakan dari para supporter, terutama dari fans kaum Hawa. Bahkan tak jarang dari mereka yang berteriak histeris ketika para pemain timnas Indonesia melakoni laga kontra Tanzania tersebut. Dan salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Ragnar Ratmangun yang mendapatkan julukan baru dari para supporter, yakni Wak Haji. Mengetahui dirinya diberikan julukan baru dari para supporter, Ragnar mengaku dia malah senang dan menyebut kalau ia suka dengan julukan tersebut. Oh iya, saya suka dengan julukan Wak Haji. Saya pikir itu julukan yang bagus. Saya juga suka dengan dukungan supporter, kata Ragnar. Nah, julukan baru itu pun mulai terdengar saat Ragnar sedang mendapatkan perawatan usai terlibat bentrok dengan pemain Tanzania pada menit ke-40 di babak pertama. Kemudian pemain berdarah Maluku itu hanya bermain selama 67 menit saja dan digantikan dengan Dimas Derajat di babak kedua. Setelah menjalani laga uji coba kontra Tanzania, timnas Indonesia akan dihadapkan dengan 2 pertandingan untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga pamungkas ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni mendatang.